Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda baik-baik saja dan dalam sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Oke, baik, untuk video kali ini kita akan mereaksi berita tentang Pak Anies atau desak Anies. Ini ada sebuah berita supaya kita itu tidak gagal paham ya. Kita lihat dulu bagaimana Pak Anies dalam berkampanye ya guys ya. Yuk kita lihat beritanya, jangan pakai lama-lama biar tak penasaran. Ayo. Nomor urut 1 Anies Baswedan memiliki cara kampanye yang berbeda untuk menyampaikan visi misi dan menyerap aspirasi warga. Anies rutin menyelenggarakan diskusi santai dengan warga dari berbagai kalangan melalui program Desak Anies serta diskusi dan kalibrasi. Selain pertanyaan kritis dan peserta diskusi, tak jarang ajang itu digunakan untuk mengkritik tindakan dan pemikiran Anies Baswedan. Sejak pertama kali digelar, program Desak Anies serta diskusi dan kalibrasi sudah terselenggara di berbagai kota seperti Bandar Lampung, Jakarta, Pontianak, Semarang, dan Banyuwangi. India itu kan rata-rata. Berbagai pertanyaan dan kritik kerap muncul dalam diskusi santai ini. Salah satunya dari seorang mahasiswa saat diskusi dan kalibrasi di Semarang, Jawa Tengah. Mahasiswa tersebut menyindir Anies yang dianggap menyalahkan angin. Yang kedua, dalam penegakan hukum ada banyak kasus HAM, ada banyak kasus korupsi itu. Dalam kasus HAM, contohnya Kanjuruhan, yang disalahkan malah angin. Saya tidak mau itu. Pun, saya tidak mau pemimpin masa depan menyalahkan angin di kemudian hari. Polusi ini potret satu. Namun Anies tidak emosi dan justru menjawab sindiran tersebut dengan data. Real time. Kemudian tadi ada yang berbicara angin ya, pas debat keluar soal angin. Saya akan sampaikan soal angin ya kemarin. Teman-teman pernah dengar berita Singapura seluruh wilayah tertutup asap karena kebakaran hutan. Berarti di dalam Singapura ada hutan yang terbakar ya? Iya. Kalau ada orang tidak mau menerima argumen soal angin, berarti kita harus mengatakan di dalam Singapura ada kebakaran hutan sehingga seluruh Singapura tertutup asap. Mau nggak kita terima argumen itu? Masuk akal tidak? Nah, masuk akal. Di Singapura sudah tidak ada hutan dan tidak ada kebakaran. Kok bisa seluruh Singapura tertutup asap? Karena ada tempat lain yang kebakaran hutan. Terus asapnya kemana? Terbawa oleh angin sehingga sampai ke, mau bilang lagi, jangan salahkan angin. Jangan pernah merendahkan akal sehat dan data. Jangan pernah. Nah, sekarang boleh digambarkan. Sekarang saya tunjukkan foto polusi. Ini potret satelit. Ini data nih. Potret satelit Jawa bagian barat dan polusi real time. Berhentikan dulu sebentar. Berhenti. Stop. Klik stop. Oke, saya tunjukkan cara bacanya. Nih, kita pakai ilmu pengetahuan sama-sama. Oke, jangan pakai imajinasi. Jangan pakai fiksi. Anda lihat kiri bawah. Kiri bawah itu tanggal jam real time. Kemudian di sini adalah peta Jawa termasuk Semarang. Ketika warnanya merah artinya polusinya tinggi. Ketika bening itu artinya bersih, tidak ada polusi. Oke, pada saat ini Jakarta kelihatan bening, tapi kota-kota di timur kelihatan merah. Sekarang foto satelit ini tiap jam
dilakukan terus-menerus sampai tergambar pergerakannya. Silahkan Anda lihat di mana sumber warna merahnya dan di mana yang nanti akan menjadi tertutup itu. Coba dinyalakan. Mari kita pakai ilmu. Nah, dilihat. Ada masa Jakarta merah, ada masa Jakarta bening. Ada masa Semarang merah, ada masa Semarang bening. Sumbernya dari mana tuh? Titik-titiknya itu. Titik-titiknya adalah pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara yang asapnya keluar ke atas. Oke? Dari beberapa titik saja itu. Itulah yang bergerak. Yang menggerakkan siapa? Yang menggerakkan jin. Yang menggerakkan siapa? Jadi kalau mau sih ada orang yang bilang jangan cerita soal angin, maka dia tidak menghormati ilmu pengetahuan. Nih, lihat tuh. Tapi memang untuk paham ini perlu baca data. Kalau tidak pernah baca data, ya pasti begitu pikirannya. Nih, Anda bisa lihat di sini. Dengan melihat ini, teman-teman sekalian, Anda tahu kenapa ada masa polusinya tinggi, ada masa polusinya rendah. Kalau sumbernya hanya dari dalam kota Semarang, maka tiap hari harusnya sama. Kalau sumbernya hanya dalam kota Jakarta, maka harus tiap hari sama. Gitu ya. Ini teman-teman, kalau nanti perlu biar dikirimkan linknya dari panitia kepada semuanya supaya bisa dibaca. Nah, bagaimana guys dengan penjelasan di video tadi? Semoga kita paham ya. Jadi kalau orang berbicara sepintas itu langsung kita simpulkan bahwa polusi itu kok nyalakan angin. Kok dia bilang, ada yang bilang angin kok masa pakai KTP, ya kan gitu. Nah itulah, kalau kita itu belum tahu ilmunya itu, maka carilah ilmunya dulu baru kita berkomentar. Jangan sampai kebodohan kita itu kita tunjukkan. Maka sebelum kita komentarin sesuatu itu pelajari dulu. Jangan sampai nanti kalau blunder ya. Nah, makanya pentingnya yang namanya ilmu pendidikan. Jadi kalau kita itu sudah mendapatkan ilmunya, barulah kita bisa, oh benar, berarti itu ya, pantaslah angin itu tidak punya KTP. Kenapa? Ya kalau punya KTP kan bisa di stop, ditanyakan dari mana, disuruh pulang. Kayak orang yang zaman dulu orang mau pergi ke Jakarta pas habis lebaran, kan rame-rame itu yang mau ke Jakarta, ditanyain KTP-nya. Nah gitu Pak. Jadi udahlah, kita tuh kalau yang baik kita akui baik ya, kalau yang tidak baik ya kita kritik, tapi kita beri solusinya, kita beri masukannya ya. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat. Siapapun pilihan Anda, jangan kita saling menjelekkan dan jangan saling menghina ya. Kita saling menghargai, itulah politik sopan santun. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.